Om Swastiastu, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perancangan ruang dalam yang mengambil studi kasus coffee shop. Next. Berikut anggota dari kelompok 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi. Coffee shop merupakan tempat yang menyediakan makanan dan minuman, di mana coffee shop yang akan kami gunakan yaitu Loh Coffee. Merupakan coffee shop yang terletak di Jalan Tukat Musi 1 nomor 9A, Renon, Denpasar Selatan, yang memiliki desain fasad berbentuk miring dan interior yang menarik dengan konsep tropikal. Next. Berikut adalah daftar isi dari Loh Coffee. Selanjutnya, elemen dan bentuk ruang, di mana yang pertama elemen dan bentuk ruang meliputi dinding, lantai, dan atap yang memiliki faktor sebagai berikut, di mana pertama garis vertikal yang menghasilkan kekuatan yang ada pada interior bangunan, garis horizontal yang memberi kesan keluasan, garis diagonal yang cenderung menunjukkan ke satu ruangan yang menjaga mata agar tidak terus bergerak. Selanjutnya, warna. Di sini warna dominan pada ruangan ini. Yang pertama ada warna hitam, di mana warna hitam yang terdapat pada struktur dan kusen menambah kesan percaya diri dan maskulin. Yang kedua ada warna coklat yang ada pada lantai di lantai 2 yang menambah kesan hangat pada ruangan tersebut. Selanjutnya ada warna abu yang merupakan warna lantai 1 yang menggambarkan keseriusan dalam berbisnis. Next. Material. Jadi di sini material pada interior Loh Coffee dibagi 3. Yang pertama ada lantai. Lantai yang digunakan adalah lantai semen dengan acian halus di lantai 1-nya. Di lantai 2-nya menggunakan material kayu, di mana kayu yang digunakan adalah kayu zona keling dengan jenis rosewood. Yang kedua, tembok. Tembok yang digunakan pada Loh Coffee adalah tembok bata merah dengan sentuhan cat putih sebagai finishingnya. Yang ketiga, langit-langit. Langit-langit di kafe ini terdapat pada bagian yaitu pelapis aluminium foil bubble-nya, di mana fungsinya untuk melapisi bagian dari penutup atapnya. Selanjutnya tekstur. Tekstur pada lantai dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tekstur lantai semen yang terasa kaku, kasar, dan kokoh. Yang kedua tekstur lantai kayu yang terkesan halus. Selanjutnya pada tembok. Tembok terdapat tekstur pada tembok bata merah yang terasa kasar. Tekstur pada kaca jendela terasa licin. Selanjutnya langit-langit. Tekstur pada aluminium terasa kasar. Bentuk dasar ruangan. Bentuk dasar ruangan terdapat 2 bentuk dasar ruangan. Yang pertama ada balok, di mana bentuk ruangan yang ada adalah satu bentuk balok. Yang kedua di lantai 2-nya terdapat balok segitiga, di mana dapat dilihat pada gambar di atas. Lantai 2-nya menggabungkan 2 bentuk dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan, yaitu organisasi dan sirkulasi ruang. Yang pertama, organisasi ruang. Organisasi yang digunakan pada bangunan coffee shop ini menggunakan organisasi terpusat, di mana area sitting room indoor pada lantai 1 menjadi pusat pada bangunan ini. Yang kedua, sirkulasi ruang. Sirkulasi ruangan yang digunakan pada bangunan coffee shop ini menggunakan sirkulasi linier dan radial, di mana sirkulasi linier dapat ditemukan hampir di seluruh ruangan yang terhubung. Yang kedua, sirkulasi radial. Contohnya dapat ditemukan pada area sitting room, di mana area ini dapat terhubung ke berbagai ruangan. Berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya untuk dimensi furniture. Pada coffee shop ini terdapat beberapa furniture dengan dimensi yang berbeda.
Untuk dimensi, gambar, dan jumlah furniture-nya dapat dilihat pada slide. Untuk yang pertama, di sini ada kursi besi outdoor tanpa bantalan. Yang kedua, ada meja makan outdoor kapasitas 4 orang. Yang ketiga, ada kursi besi outdoor dengan bantalan. Next. Selanjutnya ada meja makan outdoor kapasitas 6 orang. Ada kursi kayu outdoor. Ada meja makan outdoor kapasitas 2 orang. Next. Ada kursi kayu. Meja makan indoor kapasitas 8 orang. Meja makan indoor kapasitas 2 orang. Next. Selanjutnya ada sofa kapasitas 4 orang. Ada kursi balita. Ada meja makan balita. Next. Di sini ada meja makan balita lagi. Ada sofa kapasitas 2 orang. Ada kursi. Next. Ada meja makan kapasitas 2 orang. Ada meja bar kayu. Ada meja makan batita. Next. Ada kursi untuk meja bar. Ada sofa kapasitas 1 orang. Ada meja makan indoor kapasitas 4 orang. Next. Ada sofa kapasitas 2 orang. Ada meja takjil. Ada meja air purifier. Next. Di sini ada pot tanaman. Ada meja bar. Ada meja kasir. Next. Ada meja wastafel. Ada toilet duduk. Meja kayu. Next. Di sini ada showcase, ada freezer, dan terakhir ada rak. Next. Selanjutnya ada sink, ada meja stainless, dan rak digantung di area bar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan ruang luar. Hubungan dengan ruang luar yang terdapat pada bangunan La Coffee ini memiliki fungsi sebagai area utama seperti contohnya area outdoor. Tahu ngapain kayak gini nih? Tahu. Ngapain dia acak ya? Ini kan John Coffee. Siapa yang naikin ini? Nggak ada. Ini bener lah gambar loh kopinya nih, tapi namanya gitu. Iya ya. Gini. Bentar. Penjelasannya Gian Coffee. Sorry. Bentar. Turu deh, turu. Gimana? Ntar nih recordnya di crop dulu berarti. Mbak, pause. Mbak, stop dulu. Hubungan dengan ruang luar. Kategori ruang luar bangunan. Ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh batas vertikal atau bidang tegak atau massa bangunan atau vegetasi dan batas horizontal bawah dalam kurung bentang alam atau pelingkup lainnya. Ruang luar dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang aktif adalah ruang-ruang yang dibentuk untuk difungsikan sebagai ruang untuk aktivitas olahraga, jalan, dan bermain. Dalam bangunan La Coffee, ruang aktif yang terdiri dari tempat parkir, area outdoor, dan teras. Next. Ruang pasif adalah ruang-ruang yang dibentuk bukan difungsikan sebagai tempat manusia berkegiatan. Dalam bangunan La Coffee, ruang aktif yang terdiri dari area taman hijau yang terdapat pada bagian pojok, area tempat parkir mobil dan motor yang membuat kesan sejuk pada area luar bangunan. Next. Hubungan dengan ruang luar. Ruang luar yang terdapat pada bangunan La Coffee ini memiliki fungsi sebagai area utama seperti contohnya area outdoor. Area ini berfungsi sebagai untuk menikmati hidangan makanan dan minuman pada area outdoor dan lebih mengedepankan penghawaan terbuka yang berbeda dengan area indoor yang tertutup. Lalu terdapat area penunjang, diantaranya terdapat pada teras yang berfungsi untuk tempat sirkulasi yang menghubungkan area luar
outdoor, dan area dalam atau indoor. Kemudian tempat parkir memiliki fungsi untuk memarkirkan kendaraan oleh para pengunjung maupun staf, dan taman yang merupakan ruang pasif yang memiliki fungsi penyejuk pada area outdoor dan mempercantik look pada fasad bangunan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Jenis pencahayaan yang digunakan pada bangunan ini memiliki bentuk, yaitu bangunan coffee shop ini memiliki bentuk desain dengan jendela menggunakan material kaca, sehingga pencahayaan digunakan ada dua, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami pada bangunan ini menggunakan dua jenis pencahayaan. Pada siang hari, yaitu sinar matahari yang masuk ditambah dengan cahaya lampu. Fungsi yang ditimbulkan berbeda-beda. Penggunaan lampu di siang hari dikarenakan agar memberi kesan tetap hangat pada interior coffee shop ini yang ditimbulkan dari warna lampu yang dipakai. Model lampu yang dipakai yang pertama, pada bagian meja bar dan meja kasir di sini menggunakan jenis lampu LED strip light berwarna kuning yang memberikan kesan hangat dan natural. Selanjutnya, lampu yang dipakai yaitu lampu berbentuk sebuah lampion dengan warna kuning hangat yang berjumlah 8 buah, ditempatkan acak di setiap sudut ruangan. Selanjutnya, lampu yang digunakan yaitu lampu sorot dengan warna putih yang berjumlah 2 buah, ditempatkan pada bagian sisi ruangan yang difungsikan sebagai tempat live music pada malam hari. Lampu selanjutnya yaitu lampu light bulb gantung dengan warna warm yellow yang berjumlah 18 buah, ditempatkan acak bergantungan yang letaknya digabungkan dengan lampu-lampu lainnya. Lampu yang terakhir yaitu lampu downlight yang yang berada di dalam sebuah box kayu kubus yang berjumlah 21 buah, ditempatkan acak bergantungan yang letaknya digabungkan dengan lampu-lampu lainnya, dengan ditambahkan tanaman palsu yang bergantung seperti pada gambar di atas. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada material dan finishing. Material yang pertama ada marmer. Marmer coklat dan bercorak memberikan kesan mewah pada meja berstandar. Selanjutnya, material selanjutnya ada lantai beton dengan finishing halus. Penggunaan finishing lantai beton halus pada lantai satu bangunan memberikan kesan industrial. Lalu ada bata merah. Material bata merah yang terekspos dicat putih pada natnya memberikan kesan industrial yang kuat. Selanjutnya ada plat lantai kayu pada lantai 2. Kayu memberikan kesan ringan dan tropis dan juga kesan elegan. Next. Selanjutnya ada aluminium foil. Aluminium foil sebagai lapisan untuk menjaga suhu tidak panas karena tidak menggunakan plafon. Selanjutnya ada baja IWF. Baja IWF digunakan pada rangka atap dengan dilapisi cat hitam. Lalu ada cat hitam. Finishing cat hitam pada dinding bagian atas. Lalu selanjutnya ada kaca. Kafe ini didominasi oleh bukaan partisi kaca sehingga terkesan modern dan maksimalnya cahaya yang masuk. Lalu ada besi holo. Menggunakan besi holo pada rangka bukaan kaca dengan dicat hitam. Next. Lalu selanjutnya dijumpai lagi baja IWF. Baja IWF digunakan pada struktur kolom, balok, dan rangka atap dengan dilapisi cat berwarna hitam. Pada tangga menggunakan baja holo dan IWF. Lalu material selanjutnya ada pijakan tangga dengan kayu. Penggunaan pijakan kayu untuk tangga dengan struktur baja adalah pilihan yang tepat, di mana beban tidak berat dan memiliki kesan tropis. Lalu selanjutnya, pada bagian eksterior terdapat bataku. Pada dinding eksterior menggunakan bataku yang terekspos. Next. Selanjutnya, pada area wastafel, material dan finishingnya terdapat plafon gipsum. Plafon gipsum digunakan pada wastafel dengan finishing cat berwarna hitam. Lalu ada keramik putih dengan ukuran 30 x 60. Menggunakan keramik polos, putih polos pada dinding wastafel. Selanjutnya ada keramik coklat bercorak 40 x 40. Keramik coklat bercorak menghilangkan sifat monoton pada area wastafel. Selanjutnya ada keramik abu. Pada bagian interior toilet menggunakan keramik abu sebagai finishing lantainya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai warna dan tone ruang. Yang pertama ada tone ruang. Tone ruang pada interior kafe ini identik dengan earth tone atau tone bumi dengan dominan warna hitam, putih, dan coklat. Warna lainnya mendukung earth tone pada Loh Cafe ini terdapat pada furnitur lainnya seperti sofa yang berwarna emerald green, ornamen-ornamen yang berwarna hijau, furnitur kayu yang berwarna coklat, dan juga lantainya yang berbahan dasar vinil. Kemudian pencahayaan yang berdominan menggunakan warna lampu warm white yang memberi kesan sinar matahari. Next. Kemudian elemen warna pada Loh Coffee. Pada interior Loh Cafe terdapat 3 warna dominan yaitu hitam, putih, dan coklat. Namun terdapat warna pendukung lainnya seperti hijau, beige, abu-abu, dan elemen warna bumi lainnya. Beberapa elemen warna yang unik contohnya terdapat pada salah satu dinding di mana tampilannya menggunakan bata ekspos merah, namun dilapisi cat tipis berwarna putih sehingga warna merah bata masih terlihat. Warna abu-abu didapat dari langit-langit yang menggunakan material aluminium foil, sedangkan warna hijau dominan berasal dari tanaman-tanaman hias yang menggantung di seluruh bagian atas kotak lampu downlight. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan memberikan presentasi dari teman saya. Berikutnya adalah jumlah aktivitas. Aktivitas yang terdapat pada coffee shop ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pengelola dan pengunjung. Next. Pengelola. Memiliki pengelola yang akan melayani dan menjaga keterlibatan serta kenyamanan para pengunjung. Berikut pengelolanya yang ada yaitu owner, manager, barista, waiters, kasir, gardener, security, dan koki. Next. Owner merupakan pemilik dari coffee shop Love and Eatery. Untuk aktivitasnya itu parkir, lalu mengecek data, memeriksa coffee shop, meeting, istirahat, dan check out. Next. Untuk manajer adalah pengelola dan bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai dari coffee shop. Untuk aktivitasnya yaitu parkir, ngecek data, mengkoordinasi pegawai, meeting, istirahat, dan check out. Next. Barista merupakan orang yang membuat minuman kopi berproses espresso. Barista biasanya dipekerjakan oleh kedai kopi secara khusus. Untuk aktivitasnya itu ada parkir, lalu mengecek alat kopi dan ketersediaan kopi, lalu menyajikan kopi, istirahat, dan check out. Next. Lalu ada waiters, adalah karyawan yang bertugas melayani pengunjung yang datang untuk menikmati makanan dan minuman yang tersedia dan juga membersihkan meja maupun lantai di coffee shop. Lalu untuk aktivitasnya ada lalu parkir, prepare sebelum dibuka, lalu mengantarkan dan membersihkan makanan ataupun minuman, lalu istirahat, dan bersih-bersih setelah tutup, lalu check out. Next. Lalu ada kasir, yang merupakan bertugas sebagai melayani pembayaran oleh pengunjung. Lalu untuk kegiatannya itu parkir, mengecek data, melayani pembayaran pengunjung, istirahat, mengecek data, dan check out. Next. Lalu ada gardener, adalah petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan dan perawatan tanaman yang ada di area outdoor. Lalu untuk aktivitasnya itu ada parkir, membersihkan tanaman, merapikan dan merawat tanaman, lalu istirahat dan check out. Next. Lalu ada security, yang merupakan petugas yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban coffee shop serta mengatur untuk parkirannya. Lalu untuk aktivitasnya itu ada parkir, mengawasi pergerakan yang ada di dalam dan luar bangunan, lalu mengatur parkiran, istirahat, dan check out. Next. Lalu ada chef, yang bertugas sebagai mempersiapkan hidangan yang telah ditentukan oleh pengunjung. Lalu untuk aktivitasnya itu ada parkir, mempersiapkan bahan dan alat masak, lalu mempersiapkan hidangan, istirahat, dan check out. Next.
Lalu ada untuk pengunjung. Pengunjung merupakan orang-orang yang datang untuk menikmati makanan maupun minuman yang terdapat di dalam coffee shop ini. Pengunjung terbagi atas 3 klasifikasi umur. Yang pertama ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Next. Untuk anak-anak adalah pengunjung yang biasanya datang bersama orang tua. Untuk aktivitasnya itu ada parkir, menunggu orang tua memesan dan menunggu pesanan, makan dan minum, bermain, dan check out. Next. Lalu ada remaja. Adalah pengunjung yang baru mengidap masa remaja. Biasanya mereka datang untuk bertemu teman atau pacar, membuat tugas, serta merayakan sesuatu. Untuk aktivitasnya itu parkir, lalu bereservasi meja bersama teman, makan, minum, mengabadikan momen, berdiskusi, lalu check out. Next. Lalu untuk pengunjung dewasa adalah pengunjung yang sudah bekerja maupun menikah. Biasanya mereka datang untuk sarapan, bekerja maupun makan keluarga. Biasanya mereka datang bersama anak atau hanya dengan pasangannya saja. Untuk kegiatan itu ada parkir, reservasi meja untuk satu keluarga, makan dan minum, mengabadikan momen, bermain dengan anak, dan lalu check out. Next. Baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Bung Kris. Di sini ada anak-anak. Maaf, maksudnya tamu internasional, di mana tamu internasional datang, parkir, lalu meja, makanan minum, berdiskusi dengan teman-temannya, lalu browsing di internet untuk melanjutkan kegiatan. Lalu akan check out, di mana pengunjung internasional cenderung memiliki presentasi kehadiran yang tak sebanding dengan tamu lokal. Mungkin selanjutnya, ya presentasi akan saya lanjutkan, di mana di sini coffee shop yang kedua sebagai studi kasusnya berada di Jalan Banda Agung nomor 9 Sumber Kelot, Kecamatan Denpasar, yang bernama Gion Coffee dengan warna utama warna hijau botol yang dimiliki tempat ini terkesan unik dan jarang dijumpai. Selanjutnya, berikut daftar isi dari Gion Coffee. Next. Oke, yang pertama elemen dan bentuk ruang yang akan saya jelaskan di sini. Pertama garisnya dulu, di mana garis vertikal yang ada pada gambar sebelah kiri yang menghasilkan kekuatan dan pemaksaan yang dapat menciptakan atmosfer yang menambah sebagai ilusi. Kedua ada garis horizontal yang memberikan kesan luas. Selanjutnya ada garis diagonal yang cenderung menunjukkan satu ruangan dan menjaga mata untuk terus bergerak. Yang keempat, garis lingkaran yang menstimulasi keceriaan dengan warna yang cerah dan kontras. Selanjutnya, warna pada ruangan yaitu ada 2 warna yang mendominasi. Yang pertama warna putih, di mana warna putih yang diambil ini melambangkan kebersihan dan keselarasan. Yang kedua warna coklat, yang di mana pengambilan warna coklat pada interior ini menambah kesan hangat, di mana warna coklat dominan berada pada eksterior di ruangan ini. Next. Selanjutnya material. Pada material lantai yang digunakan pada lantai yaitu adalah lantai parket yang bermotif kayu, di mana lantai parket ini digunakan untuk bagian lantai yang dilewati sehari-hari. Selanjutnya tembok yang digunakan adalah tembok bataku dengan sistem finishing cat, yaitu cat warna putih dan warna coklat. Yang ketiga langit-langit. Di kafe ini menggunakan langit-langit berupa plafon gypsum dengan finishing cat warna putih dan dipasang menyerupai grid, dan ada beberapa tempat yang tidak menggunakan plafon. Next. Oke, selanjutnya elemen dan bentuk ruang yang ada tekstur, yaitu teksturnya, di mana pada lantai, tekstur lantai terasa lembut dan halus. Yang kedua tembok, tekstur tembok cat putih terasa halus dan hijau, sedangkan finishing coklat terasa halus dan hangat. Langit-langit, tekstur plafon gypsum terasa halus. Dan selanjutnya bentuk dasar ruangan, di mana bentuk dasar ruangan adalah balok yang berisikan furniture. Selanjutnya presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Berikutnya organisasi dan sirkulasi ruang. Organisasi ruang. Organisasi ruang yang digunakan pada bangunan coffee shop ini menggunakan organisasi terpusat, di mana area sitting room indoor menjadi pusat karena area sitting room indoor dikelilingi beberapa ruangan yang terkonek maupun yang bersebelahan. Berikutnya sirkulasi ruangan.
Sirkulasi ruangan yang digunakan pada bangunan coffee shop ini menggunakan sirkulasi radial, di mana sirkulasi radial ini menghubungkan setiap ruangan yang ada pada bangunan coffee shop ini. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini dapat dilihat pada gambar ada ukuran-ukuran dari furnitur tersebut. Yang pertama ada kursi makan indoor. Yang kedua, meja makan indoor kapasitas 2 orang. Ketiga ada meja. Next. Lalu stool sofa, meja besi, kursi besi. Next. Meja bar, freezer, kulkas. Next. Dan yang terakhir adalah meja makan dengan kapasitas 4 orang. Baik, presentasi akan lanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Hubungan dengan ruang luar. Kategori ruang luar bangunan. Ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh batas vertikal atau bidang tegak atau masa bangunan atau vegetasi, dan batas horizontal bawah, dalam kurung bentang alam atau pelingkup lainnya. Ruang luar dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang aktif adalah ruang-ruang yang dibentuk untuk difungsikan sebagai ruang untuk aktivitas olahraga, jalan, dan bermain. Dalam bangunan Giant Coffee, ruang aktif yang terdiri dari tempat parkir, area outdoor, dan teras. Next. Dan yang kedua adalah ruang pasif, adalah ruang-ruang yang dibentuk bukan difungsikan sebagai tempat manusia berkegiatan. Dalam bangunan Giant Coffee tidak memiliki ruang pasif, tetapi terdapat area hijau yang terdapat di setiap pojok ruangan yang berfungsi untuk membuat suasana terlihat nyaman. Next. Hubungan dengan ruang luar. Ruang luar yang terdapat pada bangunan Giant Coffee ini memiliki fungsi sebagai area utama, seperti contohnya area outdoor. Area ini berfungsi sebagai tempat untuk menikmati hidangan, makanan, dan minuman pada area outdoor dan lebih mengedepankan penghawaan terbuka yang berbeda dengan area indoor yang tertutup. Lalu terdapat area penunjang, diantaranya terdapat pada teras yang berfungsi untuk tempat sirkulasi yang menghubungkan area luar atau outdoor dan area dalam atau indoor. Kemudian tempat parkir memiliki fungsi memarkirkan kendaraan oleh para pengunjung maupun staf yang terletak di bagian luar bangunan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pencahayaan, bangunan coffee shop ini memiliki bentuk dengan desain yang jendela yang menggunakan material kaca, sehingga pencahayaan digunakan ada dua, yaitu pencahayaan alami dan buatan. Pada siang hari, bangunan ini menggunakan dua jenis pencahayaan dari sinar matahari yang masuk ditambah dengan cahaya lampu. Fungsi yang timbulkan berbeda-beda, yaitu penggunaan lampu di siang hari dikarenakan agar memberikan kesan natural pada interior coffee shop ini yang ditimbulkan dari warna putih lampu yang dipakai. Untuk mode lampu, yang pertama digunakan pada bagian eksterior, yaitu lampu berbentuk sebuah kubus dengan warna putih yang berjumlah 2 buah, ditempatkan pada bagian pintu masuk menuju interior coffee shop. Lampu yang kedua yaitu lampu spotlight dengan warna putih yang berjumlah 4 buah, ditempatkan pada setiap sudut interior coffee shop ini. Lampu yang ketiga yaitu lampu downlight dengan warna putih yang berjumlah 4 buah, ditempatkan di tengah-tengah antara 4 buah lampu downlight dan diposisikan pada setiap sudut interior coffee shop ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada material dan finishing. Material yang pertama ada plafon gipsum. Plafon gipsum digunakan pada interior cafe dengan finishing cat warna putih. Lalu ada cat berwarna orange. Warna cerah ini membuat interior lebih ceria. Terlebih lagi warna jingga atau orange dapat meningkatkan nafsu makan seseorang. Lalu selanjutnya ada cat putih polos, memberikan kesan bersih dan natural. Di samping itu, warna putih memberikan efek menenangkan pada aktivitas di dalam kafe. Lalu selanjutnya ada lantai beton finishing halus. Selanjutnya ada lantai dengan partisi kayu, memberikan kesan ringan dan tropis pada coffee shop. Next.
Lalu selanjutnya ada cat hijau tua, memberikan kesan tegas dan berat pada eksterior kafe. Selanjutnya ada kaca dengan ketebalan 5 mm. Pada bukaan menggunakan kaca 5 mm yang lebar, memberikan pencahayaan yang maksimal dan terkesan modern. Selanjutnya ada kayu, penggunaan kusen dan daun pintu kayu tanpa cat, memberikan kesan natural. Lalu ada keramik berukuran 10 x 10 cm. Menggunakan finishing keramik putih polos dengan ukuran 10 x 10 pada bagian bawah tembok luar memberikan kesan minimalis. Next. Lalu selanjutnya keramik 10 x 10 juga dijumpai pada interior. Penggunaan finishing keramik putih polos 10 x 10 pada bagian tengah dinding interior menjadikan kombinasi yang baik terhadap warna orange. Lalu selanjutnya kayu juga dijumpai pada struktur rangka atap, memberikan kesan alami dan tropis. Lalu untuk lapisan bagian atas menggunakan bedek. Bedek pada bagian atap bertujuan sebagai pengganti plafon untuk mencegah panas dalam ruangan. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai warna dan tone ruang. Tone ruang pada interior Gion Cafe teridentifikasi menggunakan salah satu tipe earth tone dalam golongan bright tone karena warnanya yang cheerful. Penggunaan lampu berwarna warm white memberi kesan cahaya matahari alami. Untuk elemen warna yang terdapat pada interior Gion Coffee, elemen warna yang terdapat pada interior cafe ini didominasi oleh dua warna utama yaitu putih dan oranye. Warna dominan oranye terdapat pada cat dinding berwarna oranye, dan untuk warna putih dapat dilihat dari furnitur kursi dan gorden berwarna putih, plafon gipsum, dan dinding yang dicat putih. Kemudian terdapat warna pendukung lainnya yang tidak mendominasi, antara lain hijau dari tanaman, krem dari lantai kayu, meja kayu yang berwarna coklat muda, yang berfungsi untuk menjadi penyegar dan memberi kesan hidup dari earth bright tone pada kafe. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk civitas yang terdapat di Gion Coffee terdiri dari dua jenis, yaitu pengelola dan juga pengunjung. Next. Untuk pengelolanya memiliki pengelola yang akan melayani dan menjaga ketertiban serta kenyamanan para pengunjung. Untuk jumlah pengelola yang ada yaitu owner, manajer, barista, waiters, dan kasir. Next. Manajer merupakan pengelola dan bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari pegawai dari coffee shop. Untuk aktivitasnya bisa dilihat seperti yang di samping. Next. Lalu ada barista yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyajikan kopi yang di coffee shop ini. Untuk aktivitasnya bisa terlihat di sebelah sampingnya. Next. Lalu ada waiters yang bertugas melayani pengunjung yang datang untuk menikmati makanan dan minuman yang tersedia dan juga membersihkan meja maupun lantai di coffee shop ini. Untuk aktivitasnya bisa terlihat di samping. Next. Lalu ada kasir yang bertugas melayani pembayaran dari pengunjung yang bisa terlihat seperti di samping aktivitasnya. Next. Lalu ada chef yang bertugas mempersiapkan hidangan yang telah ditentukan oleh pengunjung. Aktivitasnya bisa terlihat seperti yang di samping. Lalu ada pengunjung, yaitu pengunjung remaja yang merupakan adalah pengunjung yang baru menginjak masa remaja. Biasanya mereka datang untuk bertemu teman ataupun pacar, membuat tugas, serta melakukan sesuatu. Untuk aktivitasnya bisa dilihat di sebelah sampingnya. Next. Lalu ada pengunjung dewasa yang sudah bekerja maupun menikah, biasanya datang ke kafe ini untuk pertemuan sama klien ataupun rekan kerja. Untuk aktivitasnya bisa terlihat di samping. Next. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Romo Santi. Om Santi 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 Om.